Hai 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 teman-teman, perkenalkan aku Ripka Ade Chandra, Pendidikan Fisika 2023. Teman-teman pernah nggak sih saat presentasi lupa menggunakan bahasa baku, padahal kan bahasa baku itu penting banget ya. Kalau kita tidak menggunakan bahasa baku, penyampaiannya terkesan tidak mendalam dan tidak profesional. Nah, sebelum presentasi, aku mempunyai kebiasaan kecil teman-teman, yaitu dengan mengulang kembali materi melalui aplikasi yang aku buat. Teman-teman penasaran nggak? Nah, ini dia teman-teman aplikasi yang ingin aku tunjukkan, yaitu adalah Kata Baku. Dibuat untuk mengingat dan mempelajari kembali materi yang telah diajarkan. Mempunyai 5 fitur. Mari kita bahas satu persatu. Nah, materinya dibuat dari jurnal ilmiah yang relevan sehingga terbukti isinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini dia covernya. Langsung saja kita ulas materinya. Bahasa sendiri yaitu identitas suatu bangsa dan sarana utama bagi manusia untuk berinteraksi. Melalui bahasa, manusia dapat saling bertukar pikiran, perasaan, serta menjalin hubungan sosial. Nah, untuk kata baku sendiri, yaitu adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, seperti yang terdapat dalam PUEBI dan KBBI. Sementara kata yang tidak baku adalah kata yang tidak ada dalam PUEBI dan KBBI tersebut. Fungsi penggunaan bahasa baku itu ada 4. Pertama yaitu adalah fungsi pemersatu. Karena warga Indonesia ini paham betul dengan bahasa baku, jadi antar daerah dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena belum tentu seseorang itu dapat memahami arti bahasa dari daerah orang lain. Jadi itu adalah fungsi pemersatu. Kedua adalah fungsi kekhasan, yaitu adalah sebagai pembeda bahasa antara daerah dan negara lain. Jadi setiap bahasa itu mempunyai fungsi kekhasannya sendiri. Ketiga itu adalah fungsi kewibawaan. Seseorang yang menggunakan bahasa baku itu akan terlihat lebih sopan, berwibawa, dan profesionalitas. Keempat adalah fungsi acuan, yaitu di mana untuk menentukan kata yang baik dan kata yang salah, kata yang benar dan kata yang salah dalam bahasa. Nah, ciri-ciri bahasa baku itu ada 3. Pertama adalah mengikuti kaidah tata bahasa normatif secara konsisten. Misalnya kalimat rapat sudah berlangsung dari tadi itu katanya lebih tepat dibanding kata rapat udah dari tadi. Kedua, bahasa baku itu menggunakan kata yang terdapat dalam KBBI dan menghindari kata-kata daerah atau istilah gaul yang tidak umum. Ketiga, bahasa baku itu mengikuti aturan ejaan resmi PUEBI, seperti tata cara penulisannya apakah sudah benar, tanda bacanya sudah benar, dan lain-lainnya. Nah, masalah dalam penggunaan bahasa baku itu adalah masyarakat itu seringkali lebih nyaman menggunakan bahasa yang tidak baku karena terpengaruh bahasa daerah, media sosial, atau kebiasaan berbicaranya. Nah, pengaruh logat juga membuat pelafalan bahasa Indonesia menjadi berbeda-beda di tiap wilayah. Itu menurut Devianti. Nah, kesalahan seperti ini dapat menghambat komunikasi dan menurunkan kesan profesionalitas, terutama dalam situasi formal. Nah, cara mengatasinya yaitu adalah biasakan memeriksa kata yang kita ucapkan itu dalam KBBI sebelum digunakan dalam tulisan atau pidato resmi. Kemudian pahami konteks kebahasaannya, kapan harus memahami bahasa baku dan kapan boleh memakai bahasa tidak baku. Ketiga adalah melatih pelafalan kata baku tersebut melalui acara resmi seperti televisi, pidato, atau acara akademik. Nah, keempat, lingkungan sekolah, guru, dan siswa juga perlu saling membiasakan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah agar tercipta lingkungan bahasa yang baik dan benar. Jadi teman-teman, menggunakan bahasa baku itu menunjukkan sikap positif dan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Dengan membiasakan diri berbahasa baku, kita bisa berkomunikasi lebih jelas, sopan, dan mudah dipahami orang lain. Dampak kepada diri kitanya juga itu terlihat lebih profesional. Jadi begitu teman-teman. Nah, ayo kita bahas fitur selanjutnya.
yaitu ada kamus KBBI. Seperti yang dikatakan tadi, sebelum menggunakan kata kita harus cek dulu apakah kata tersebut ada dalam KBBI atau tidak. Contoh kata yang akan kita cek adalah mengantri. Apakah ada? Jadi mengantri itu bukan bahasa baku ya teman-teman. Langsung kita ganti ke huruf E. Nah, sedangkan mengantri itu ada, yaitu dijelaskan bahwa berdiri dalam deretan memanjang. Oke. Nah, jika aku sedang tidak mood membaca, tidak ingin membaca, aku menonton video teman-teman. Nah, Assalamualaikum. tapi itu kita skip aja. Gimana kalau kita kuis sebentar? Saya udah siap ubah ke kalimat baku agar bisa lanjut. Oke, saya udah siap. Maaf kamu salah. Oh, salah teman-teman. Kalau ini betul nggak ya? Selamat kamu benar. Manakah kalimat yang baku? Bapak sudah. Kamu benar. Yang manakah kalimat tidak baku? Ibu membeli obat di apotek atau apotek? Apotek atau apotek? Aku tidak tahu. Kamu benar. Benar teman-teman. Kami lagi mengantri guys. Mengantri. Sedangkan mengantri itu tidak ada berarti yang mengantre. Kamu benar. Manakah kalimat baku? Setiap pagi ayah baca. Yang atap. Kamu benar. Ini apa bedanya ya teman-teman? Oh, ya kalimat yang tidak baku berarti yang atap. Kamu benar. Semangat teman-teman belajarnya, balik ke menu. Oke, mungkin itu aja kebiasaan aku kalau hendak presentasi atau mengulas materi. Nama aku Rifka Disandra dan ini dia referensi yang aku pakai. Sekian, terima kasih.